Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mempelajari tentang pola-pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan sehingga tidak sesuai dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel, yaitu perbandingan F2 dihibrid menurut Mendel adalah 9, 3, 3, 1. Meskipun tampak berbeda, sebenarnya rasio fenotip yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Tetapi penyimpangan semu hukum Mendel ini ada yang perbandingannya tetap, cuma muncul fenotip anak yang berbeda dengan induknya. Contohnya adalah atafisma atau interaksi gen. Atafisma adalah interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Contoh interaksi antar gen-gen yang menentukan bentuk dari pial atau cengger ayam, di mana cengger atau pial ayam ada 4 jenis, yaitu walnut, rose, pea, dan single. Untuk memahami tentang atafisma, perhatikan diagram persilangan atafisma berikut. P1 disilangkan antara cengger rose dengan cengger pea, di mana genotip rose R besar, P kecil, sedangkan cengger pea genotipnya adalah R kecil, P besar, P besar. Rose menghasilkan gamet R besar, P kecil, sedangkan pea menghasilkan gamet R kecil, P besar. Dari persilangan kedua gamet tersebut dihasilkan keturunan yang pertama, yaitu F1 R besar, R kecil, P besar, P kecil. Fenotipnya adalah walnut. Interaksi antara gen R besar dengan P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya, yaitu muncul cengger walnut. Perhatikan persilangan yang kedua, yaitu F1 disilangkan sesama F1. Walnut disilangkan dengan walnut, di mana genotip walnut di sini heterosigot, yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Masing-masing induk menghasilkan gamet 4 macam, yaitu R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Dari persilangan dua gamet dari induknya, maka dihasilkan keturunan yang kedua, yaitu F2. Perhatikan pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh F2 dengan rasio fenotip walnut dibanding rose dibanding pea dan single sama dengan 9, 3, 3, 1.
di mana muncul walnut bila ada R besar dan P besar. Sedangkan rose bila ada R besar, P-nya semua kecil. PA bila R semuanya kecil, ada P besar. Sedangkan single R kecil, P-nya semuanya kecil. Dari peristiwa atavisma ini dihasilkan rasio fenotip F2-nya sama dengan perbandingan persilangan dihibrid Mendel, yaitu 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Jadi tidak terjadi penyimpangan pada rasio fenotip F2, tapi di peristiwa atavisma ini muncul karakter baru yang berbeda dari induknya karena adanya interaksi beberapa gen. Perhatikan contoh soalnya dan pahami, kemudian kerjakan latihan soalnya. Penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua adalah polimeri. Polimeri adalah pembastaran heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama pada suatu organisme. Contohnya yaitu gen yang menentukan warna biji gandum. Perhatikan diagram persilangan polimeri berikut. P1 gandum berbiji merah gelap, yaitu M1 besar, M1 besar. Kok gitu nutup? Perhatikan contoh soal dan pahami, kemudian kerjakan latihan soalnya. Penyimpangan hukum Mendel yang ketiga, kriptomeri. Kriptomeri dari kata kriptos yang artinya tersembunyi. Berarti kriptomeri adalah gen dominan yang seolah-olah tersembunyi dan baru tampak pengaruhnya bila bersama-sama gen dominan yang lain. Contohnya warna bunga Linaria marocana. Perhatikan persilangan kriptomeri berikut. P1 disilangkan antara warna bunga merah dengan warna bunga putih, di mana genotip merah A besar, B kecil, sedangkan warna bunga putih genotipnya A kecil, B besar, Yang merah menghasilkan gamet A besar, B kecil, sedangkan yang putih menghasilkan gamet A kecil, B besar, sehingga dihasilkan F1 A besar, A kecil, B besar, B kecil. Fenotip bunga berwarna ungu. Warna ungu muncul bila ada A besar dan B besar. P2 disilangkan sesama F1, yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Masing-masing induk menghasilkan 4 macam gamet seperti yang kamu lihat di tabel berikut. Dari tabel berikut kita bisa mengetahui hasil keturunan yang kedua atau F2. F2-nya dihasilkan 9 berwarna ungu dan 3 berwarna merah, 4 berwarna putih. 9 ungu itu akan muncul bila ada interaksi antara gen A besar dengan gen
B besar. Sedangkan warna merah muncul bila ada A besar, B-nya kecil semua. Sedangkan warna putih bila A semuanya kecil, baik B-nya besar maupun B-nya kecil. Jadi fenotip F2-nya ungu dibanding merah dibanding putih, 9 dibanding 3 dibanding 4. Perhatikan contoh soal dan pahami, kemudian kerjakan latihan soalnya. Penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat, epistasis hipostasis, yaitu interaksi beberapa gen di mana gen dominan yang bersifat menutupi disebut epistasis dan gen dominan lain yang bersifat tertutupi disebut hipostasis. Contoh adalah gen yang menentukan warna kulit biji gandum, di mana gen H besar dominan terhadap H kecil. H besar menyebabkan warna kulit biji gandum hitam, H kecil putih. K besar dominan terhadap K kecil. K besar menyebabkan warna kulit biji gandum kuning, sedangkan K kecil menyebabkan warna putih. Di mana H besar epistasis terhadap K besar, sedangkan K besar hipostasis terhadap H besar. Perhatikan diagram persilangan epistasis hipostasis berikut. P1 disilangkan antara hitam dengan kuning. Hitam genotipnya H besar, K kecil, kuning H kecil, K besar, H besar, K kecil, gametnya adalah H besar, K kecil, sedangkan H kecil, K besar, gametnya adalah H kecil, K besar, sehingga diperoleh keturunan yang pertama atau F1-nya H besar, H kecil, K besar, K kecil, fenotipnya kulit gandum berwarna hitam. Perhatikan persilangan yang kedua yaitu P2. F1 disilangkan sesama F1. H besar, H kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, K besar, K kecil. Masing-masing induk menghasilkan gamet yaitu G2, H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Sehingga diperoleh F2 atau keturunan yang kedua seperti pada tabel berikut. Dari hasil persilangan maka diperoleh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 14 adalah hitam. Sedangkan nomor 11, 12, 15 adalah kuning. Dan nomor 16 adalah putih. Berdasarkan hasil persilangan di atas, maka rasio fenotip F2-nya adalah hitam dibanding kuning dibanding putih sama dengan 12 dibanding 3 dibanding 1. Warna hitam muncul bila ada H besar. Sedangkan warna kuning muncul bila semua hanya kecil ada K besar. Sedangkan warna putih muncul bila semua hanya maupun K-nya kecil. Perhatikan contoh soal, pahami, kemudian kerjakan latihan soal. Penyimpangan semu hukum Mendel yang kelima, gen-gen komplementer, yaitu gen-gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul atau tidak sempurna. Contohnya adalah warna bunga Lathyrus odoratus
terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga. Gen C besar membentuk pigmen. Gen C kecil tidak membentuk pigmen. Gen P besar membentuk enzim pengaktif pigmen. Gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif pigmen. Berdasarkan karakter gen-gen tersebut, maka warna bunga hanya akan muncul bila terjadi interaksi antara gen penghasil pigmen yaitu P besar dan penghasil enzim yaitu C besar. Jika tidak bertemu kedua gen tersebut, maka warna bunga yang terbentuk adalah putih. Untuk memahami gen komplementer, perhatikan diagram persilangan gen komplementer berikut. P1 disilangkan antara warna bunga putih dengan warna bunga putih. Yang pertama dengan genotip C besar P kecil menghasilkan gamet C besar P kecil, sedangkan induk yang satunya C kecil P besar menghasilkan gamet C kecil P besar, sehingga diperoleh keturunan pertama atau F1 C besar C kecil P besar P kecil, fenotipnya ungu. Interaksi antara gen dominan C besar dan P besar maka akan memunculkan bunga warna ungu. Kemudian perhatikan persilangan yang kedua. P2 F1 disilangkan sesama F1. Ungu disilangkan dengan ungu. Genotip heterozigot yaitu C besar C kecil P besar P kecil sesama C besar C kecil P besar P kecil. Masing-masing induk menghasilkan 4 macam gamet yaitu C besar P besar, C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil. Dari persilangan gamet kedua induk diperoleh keturunan yang kedua atau F2 seperti yang kalian lihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut bisa disimpulkan bahwa F2 diperoleh warna ungu sebanyak 9. Ungu akan muncul bila ada C besar maupun P besar. Sedangkan putih itu akan muncul bila C-nya besar tapi semua P-nya kecil, atau C-nya kecil semua, P-nya besar, atau C maupun P semuanya kecil. Berdasarkan hasil persilangan di atas, berarti rasio fenotip F2-nya yaitu ungu dibanding putih sama dengan 9 dibanding 7. Perhatikan contoh soal dan pahami, kemudian kerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.